Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irjen SDM, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari pagi hari sampai sore hari ini. Jadi menarik kalau memang saya sempat ikut beberapa sesi, sangat menarik memang kalau kita bicara mengenai energi dan mineral. Dua komponen ini menjadi komponen yang sangat penting dan diyakini akan mendorong dan membantu pencapaian target ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa PDB kita itu sekitar 10-12% ada pada dua kategori ini. Kemudian kita tahu bahwa rencana hilirisasi yang sangat digaungkan oleh pemerintah tidak akan sukses tanpa diiringi oleh energi. Maka dua komponen ini merupakan komponen yang sangat penting dan sangat strategik dalam hal ini untuk memastikan program ini bisa dicapai. Yang perlu kita catat juga bahwa Kementerian SDM dalam hal ini melalui Minerba dalam pandangan kami telah sukses memastikan hilirisasi di dunia tambang. Meskipun beberapa smelter itu ada dalam perindustrian, tapi secara umum hilirisasi di dunia pertambangan itu sudah terjadi dan terutama dalam 7 tahun terakhir kita sudah memiliki komoditas yang dibutuhkan untuk dilanjutkan dalam downstream industri. PR terbesar kita di Indonesia adalah memastikan komoditas yang sudah siap, baik dari tembaga, nikel, dan lain-lain, itu bisa kita teruskan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih baik lagi dengan mendorong dan memastikan downstream industri ini bisa terjadi. Dari kami di asosiasi melihat bahwa kerja keras yang telah dilakukan dalam bidang Minerba SDM, kemudian realisasi yang telah dilakukan oleh para pengusaha tambang dan juga smelter itu diharapkan diteruskan dengan memastikan downstream ini terjadi. Karena yang kami lihat, yang kami perhatikan dalam proses 7 tahun terakhir ini, push untuk memastikan smelter itu terjadi sangat kuat. Tapi kami tidak melihat perencanaan yang baik dan kuat untuk memastikan downstream industri atau manufacture ini bisa berjalan. Sehingga kita semua harus memastikan dan mendorong agar proses pembentukan dan pengadaan terjadinya rencana manufacture ini bisa terjadi, karena hanya inilah yang benefit yang kita betul-betul bisa dapatkan dengan melakukan hilirisasi di dunia tambang. Tidak ada gunanya kita punya banyak produk nikel, kita punya banyak produk tembaga, kalau 90%, 50% semuanya diekspor juga. Dan hilirisasi tambang at the end dinikmati oleh negara lain. Hubungannya dengan energi. Tadi menarik di salah satu sesi melihat pembicaraan mengenai batu bara. Energi merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan hilirisasi dan downstream atau manufacture ini bisa berjalan. Jadi kita sebenarnya tidak boleh melihat setengah-setengah. Downstream didorong, manufacture didorong, itu hanya bisa sukses jika energi yang ditawarkan oleh Indonesia adalah energi yang murah. Dalam hal ini kita punya batu bara. Batu bara kita kalau kita pakai sendiri itu masih cadangannya masih bisa sampai 500 tahun. Kalau kita pakai sendiri. Tentunya ada tantangan untuk energi murah. Kita tahu batu bara tidak disukai di dunia. Tapi kalau kita punya cadangan yang 500 tahun, kenapa kita tidak melihat pemerintah tidak mulai membuat program bagaimana kita bisa memakai batu bara tapi dengan mengurangi emisi serendah-rendahnya.
Karena masalahnya di emisinya, bukan batu baranya. Jadi kita mesti hati-hati juga melihat pemakaian atau dalam hal ini transisi energi. Transisi energi kalau tidak hati-hati akan menimbulkan biaya energi yang tinggi, listrik yang tinggi, dan akhirnya downstream manufacture kita belum tentu bisa berhasil. Jadi dua sisi ini memang harus selaras. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan beberapa negara atau bagian-bagian negara yang sudah melakukan transisi energi. Saya hanya ingin menyampaikan, dalam 5 tahun terakhir kita semua lihat apa yang terjadi dengan teman-teman kita di Eropa. Penurunan industri yang terjadi di sana, kami yakin setelah kita lihat bahwa faktor utama yang terjadi di Eropa adalah terlalu cepat dalam transisi energi dan menimbulkan biaya energi yang tinggi sehingga mereka punya masalah dengan cost production yang tinggi. Sebaliknya, China dan India melakukan transisi energi yang sangat baik. Ya, mereka masih bisa memproduksi dengan biaya yang cukup rendah sehingga produk mereka masih sangat baik dan market mereka sangat baik di dunia. Ini hal yang penting buat kita di Indonesia ya. Jadi transisi energi sangat penting. Kita jangan sampai jatuh pada titik di mana isu green economy atau trap of green economy itu terjadi di negara kita. Kemudian kita harus memastikan bahwa hilirisasi di pertambangan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bukan hanya dengan tujuan kita untuk downstream hilirisasi itu digaungkan tapi tidak terjadi, karena itu salah satu hal yang tidak mudah ya, karena hampir semua program manufacture atau hilirisasi ini akan melibatkan investor asing. Dan hal pertama, variabel pertama yang akan mereka lihat adalah cost of energy. Jadi kita harus hati-hati dalam proses transisi energi. Langsung atau tidak langsung, transisi energi akan memastikan suksesnya downstream industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Makassau atas pandangan dan arahannya. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Pak Rahmat, karena akan dilanjutkan dengan